Halo semua. Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah kalau asing net buy IHSG pasti naik, kalau asing net sell IHSG turun? Nah, saya mengambil contoh kasus tanggal 12 Januari 2023, di mana pada tanggal tersebut investor asing mencatat net sell 220 miliar di pasar reguler, 241 M di pasar tunai negosiasi. Jadi total dalam satu hari net sell 462 miliar. Kalau Bapak Ibu lihat di RTI, datanya seperti ini. Nah, net sell ini bukan hari pertama, tapi sebenarnya sudah melanjutkan sejak mungkin bulan Desember 2022. Nah, em, yang berbeda pada hari ketika asing net sell hampir setengah triliun, IHSG itu malah plus 0,69%. Di tengah-tengah bahkan sempat hampir naik lebih dari 1%. Nah, apa artinya? Pertama, bahwa tidak berarti ya, atau tidak selalu gitu ya. Kalau asing net sell, IHSG pasti turun. Kalau asing buy, IHSG pasti naik. Kenapa? Karena investor di pasar modal bukan hanya investor asing, tapi juga investor lokal yang porsi transaksinya makin hari makin banyak dan semakin signifikan. Investor lokal juga ada yang institusi. Institusi itu ada yang seperti asuransi, dana pensiun, kemudian reksadana seperti itu ya. Ketika mereka beli, sekali transaksi juga bisa puluhan ratusan miliar seperti itu. Jadi tidak berarti kalau asing jual seperti tidak ada perlawanan gitu. Nah kemudian ketika harga saham turun, apakah karena asing yang jual, apakah karena lokal yang panik, ataukah karena suatu sentimen yang buruk gitu ya, itu akan membuat tidak hanya harga sahamnya yang turun, tapi valuasinya juga semakin murah. Jadi saham yang mahal jadi wajar, saham yang valuasinya mahal menjadi murah, saham yang valuasinya sudah murah menjadi Mercy seharga Avanza gitu. Kemarin juga ada yang bilang, oh itu bukan Avanza lagi Pak. Jadi kalau yang sudah Avanza bisa seharga Vario. Memang definisi mahal murah tiap orang tuh beda-beda. Ada yang menganggap PI di bawah 10 kali itu sudah murah, ada yang bilangnya 5 kali, ada juga menggunakan patokan book value gitu ya. Udah gitu sahamnya juga beda-beda. Kalau misalnya kita bicara saham A, mungkin dia pakai patokan misalnya di bawah 10 kali, pakai saham B di bawah 5 kali. Nah, memang valuasi itu ilmu yang tersendiri. Setiap orang bisa punya ilmu yang berbeda-beda, seperti itu. Nah, ada juga misalnya seseorang sudah mengatakan itu murah, tapi ada juga yang mengatakan itu mahal. Tapi ini sangat wajar. Dalam pasar modal karena ada perbedaan persepsi akan mahal murah itulah, makanya terjadi transaksi. Nah, apa yang bisa kita tarik dari kesimpulan di atas? Meskipun IHSG masih net sell, sampai dengan video ini saya ambil mungkin sekitar tanggal 15-16 Januari gitu ya. Walaupun indeks masih net sell, walaupun asing masih net sell, tapi IHSG sudah mulai naik. Nah, ini menjadi suatu pertanda investor yang menganggap sekarang levelnya sudah murah atau mendekati murah, sudah berani masuk ke pasar. Nah, investor itu tidak selalu harus lokal. Asing kan juga bukan cuma satu orang, tapi terdiri dari mungkin puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan institusi dengan cara berpikir yang beda-beda. Bisa aja dia net sell di saham ABC, tapi dia beli net buy di EFG gitu. Nah, jadi ketika levelnya sudah mendekati wajar atau bahkan sudah lebih lebih rendah daripada wajar, sudah murah, net sell asing tidak lagi menjadi penentu IHSG. Kenapa? Karena orang-orang yang berani masuk pasar, mereka sudah mulai berani masuk. Jadi terkadang kalau kita lihat meskipun ya asing totalnya net sell, beberapa saham malah asingnya net buy dengan jumlah yang tidak tidak sedikit pula seperti itu. Nah, kenapa asing net sell? Ya, kalau saya lihat lebih karena sentimen. Kalau di tahun 2022 sentimennya karena harga batu bara sedang tinggi. Di 2023 ini sebaliknya harga batu bara malah sedang dapat banyak sentimen negatif. Mulai dari harga minyak sama gas yang turun,
Kemudian ESG sendiri juga terus terang bukan isu yang terlalu positif untuk batu bara. Nah, karena perubahan sentimen itu membuat asing dari buy berubah menjadi sell. Ya, tapi kalau dari pengalaman saya melihat pasar modal, yang namanya sentimen bisa berubah dengan cepat. Kadang-kadang datanya sama persis, cuma beda waktu. Kalau kemarin diterjemahkan sell, sekarang diterjemahkan buy. Bukan tidak mungkin batu bara juga seperti itu, karena batu bara naik turun itu siklusnya bukan hanya karena krisis perang Ukraina-Rusia juga, tapi sebelum-sebelumnya dulu kalau Bapak Ibu ingat ada pembatasan pengguna listrik di China karena waktu itu sempat terjadi krisis listrik. Kemudian karena hal yang lain juga gitu. Jadi alasan selalu datang silih berganti. Saya sih tidak melihat bahwa tren penurunan harga batu bara ini akan menjadi tren yang mengubah sepanjang tahun. Biasanya sentimen pasti datang dan pergi dengan cepat. Nah, bukan berarti juga kita harus beli terus-menerus ketika bahkan harga sahamnya sedang naik gitu ya. Kadang-kadang kalau valuasi mahal, kita juga bisa dapat di harga yang relatif mahal, baik untuk saham maupun reksadana saham. Jadi kuncinya adalah tidak panik ketika harga sedang turun. Jadi ketika menghadapi penurunan harga, jangan sampai panik. Eh, Anggap saja barang yang kita mau beli itu harganya sedang didiskon. Anggap saja barang yang sudah terlanjur kita beli karena sentimen negatif, harganya sedang turun. Tapi kan bukan fundamentalnya yang turun, lebih kepada valuasinya saja gitu ya. Karena kalau laba bersihnya tidak turun, menurut saya tetap itu bagus. Dan juga tidak beranggap bahwa sky is the limit ketika harganya sedang naik. Banyak investor kadang-kadang lupa daratan. Ketika harganya naik, dia percaya akan naik lebih tinggi lagi. Dan karena greedy, ya sudah naik 20, 30, atau bahkan lebih, berharap bisa naik 50, 60, bahkan sampai beggar gitu. Nah, karena terlalu berharap tinggi itulah, mungkin terlalu lambat jual, ya, atau kadang-kadang malah menambah lagi pada saat harganya sudah naik relatif tinggi. Nah, itu yang menyebabkan hasil investasi menjadi kurang optimal. Nah, strategi yang baik adalah kalau menurut saya dalam konteks reksadana saham, kita beli bertahap dan sekaligus banyak ketika sedang turun dalam. Jadi portfolio, jadi kalau punya dana kita bagi dua, boleh 50-50, boleh 70-30, boleh 80-20, boleh 10-90, terserah kita atur. Jadi sebagian kita beli bertahap, apapun harganya, karena kan reksadana saham kita berikan kesempatan kepada manajer investasi yang bekerja. Kemudian sebagiannya lagi, setengahnya lagi, kita simpan di reksadana pasar uang. Ketika ada penurunan dalam berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, nah saatnya mengeluarkan dana tersebut untuk masuk sekaligus pada harga yang sedang turun dalam. Dan kemudian ketika kita menetapkan target keuntungan, misalnya 10%, 20%, 30%, ya memang boleh jangka panjang, tapi sesekali kalau keuntungannya sudah cukup lumayan, boleh juga kita profit taking gitu ya. Jadi tidak hanya keuntungan semata di atas kertas. Kemudian reksadana juga bukan hanya reksadana saham, tapi juga ada reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi. Di mana kalau 2022 lalu kinerjanya kurang optimal karena suku bunga naik, 2023 bisa saja menjadi cerita berbeda, di mana kalau kenaikan suku bunga sudah tidak banyak, bahkan mungkin turun, performanya bisa tidak kalah dengan saham. Nah, demikian uh, dari saya untuk video kali ini tentang bagaimana menanggapi dana asing yang terus net sell di IHSG. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.